bahwa bukan saling menyalip atau mungkin bukan siapa yang lebih dulu gitu ya. Justru pemerintah daerah tuh dengan visinya wali kota bagaimana bisa interaksi dari semua kegiatan, mulai dari pemerintahannya, mulai dari swastanya sampai dengan kepada UMKM. Assalamualaikum Pak Warman. Waalaikumsalam Bang Harin, sehat? Sehat, alhamdulillah Bapak juga ya. Pak, ini kita cuma sedikit aja nih Kak, minta waktunya. Jadi kami mau mendapat gambaran dari Bapak bagaimana sih sekarang situasi MKM kita di Tangsel. Kan ini kita di MKM naik kelas namanya Pak. Mungkin Bapak bisa berikan gambaran apakah kita sedang maksudnya maju baik-baik saja atau sebenarnya ada sesuatu yang bisa ditingkatkan lagi. UMKM Tangsel ini semenjak dicabutnya PPKM terkait dengan COVID-19 sekarang sudah tambah banyak lagi, dan Tangsel 24 jam itu hidup dengan baik. Dengan 24 jam ini tentunya ini menjadi peluang. Jadi kesempatan kolaborasi berbagai kegiatan ini sangat diperlukan, dan tentunya harus ditingkatkan kualitasnya, baik dari produknya, jaringannya, mungkin juga pemasarannya, pokoknya harus ditingkatkan. Karena tidak hanya sendirian, harus bersama-sama dengan yang lain. Dari segi potensi produknya sendiri di Tangsel ini sih cukup menjanjikan Kak, atau cukup banyak yang bagus-bagus Kak? Tangsel ini sekarang bahkan dari setelah COVID di pertengahan 2022 ini banyak yang sekarang kuliner. Dari jumlah total ratusan ribu UMKM, 70%-nya kuliner. Kuliner lebih banyak kepada produk-produk makanan, karena apapun kebutuhan di rumah, di keluarga, ini makanan-makanan yang banyak dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Warman. Siap, sama-sama sukses terus, dan guys, terus naik kelas. Ingat tuh guys, jadi di Tangsel ini banyak sekali produk-produk unggulan, khususnya makanan. Jadi buat kamu yang masih belum berusaha, belum melangkah, ayo kita melangkah ya Pak ya. Harus melangkah supaya sukses terus seperti UMKM lain yang sudah naik kelas. Oke, terima kasih. Guys, aku sekarang lagi sama seorang wanita yang aku kenal udah lama, kita ketemu lagi di sini ya kan, di buka puasa bersama. Dialah Miss Dimba, Ketua Kadin Tangerang Selatan. Hai, apa kabar sih? Hai, sebaik, Baik aja ya. Oke, santai aja, tapi ada dua pertanyaan ya kan? Banyak. Dua aja cukup kan? Ya kan? Oke, yang pertama adalah gimana kondisi UMKM pasca pandemi di Tangerang Selatan? Kalau menurut Miss Dimba? Pasca pandemi. Pasca. Sekarang ini UMKM itu mulai meningkat ya. Untuk khususnya Tangsel ya, kita salut lah para pengusaha UMKM. Para pengusaha mikro itu hari ini di Tangsel lebih bagus dari wilayah-wilayah lain. Jadi kalau ditanyain di daerah, nangis. Gitu ya? Nangis benar. Dalam arti gimana? Apakah mereka kekurangan apa nih? Artinya untuk berjualan sendiri sulit atau gimana nih? Nangis? Sebetulnya bukan berjualan sulit, tapi memang keadaan ekonomi ya mungkin ya. Keterpurukan ekonomi itu di wilayah daerah-daerah itu sangat memprihatinkan. Jadi mereka perlu support, dukungan, perlu motivasi untuk mereka bisa bangkit. Gitu loh. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, saya sering ke Lebak, Padinglang, gitu ya. Dan kita ngelihatnya juga mereka kalau kita datang tuh senang. Karena kita nggak ngasih apa-apa loh ya. Tapi mereka tuh senang. Ya, ada yang negor, ada yang ngasih tahu, kayak ada motivasi. Walaupun
Walaupun kita nggak ngasih apa-apa loh. Mereka sebetulnya berharap sekali bantuan pemerintah. Seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Dari pengamatan Miss ya, dari kan udah pasti udah yang mengenal, bahkan yang saya dengar suka memborong produk-produdak UMKM di rumahnya, istri buka puasa juga dia pokoknya belinya yang dari UMKM gitu kan ya. Oke. Istilahnya to be honest gitu ya, gimana yang masih kurang di UMKM kita, di segi mananya gitu, apakah kemasannya, rasanya, harganya, atau apanya, kira-kira di mana semua? Yang kalau untuk kemasan, harga cukup bagus. Karena aku ada di wilayah-wilayah daerah-daerah ya, itu harganya bagus dan mungkin produk-produknya juga bagus. Hanya SDM, memotivasi SDM-nya agar mereka lebih profesional. Jadi misalkan hari ini dia jualan full nih, pun ada untungnya seminggu, besoknya malas. Jadi kan dia nggak tahu dampak dari dia nggak dagang sehari, pelanggannya hilang, kan gitu. Jadi SDM-nya perlu dimotivasi, ya pendidikan penting sekali. Nah itu dilakukan nggak sama Kadin? Oh iya, untuk membantu mereka? Pasti. Kadin itu untuk UMKM sendiri tuh mungkin jangkauan udah ke bawah banget ya Kadinnya. Apalagi sekarang ada UMKM Neklas, itu lebih meningkatkan profesional UMKM di wilayah-wilayah lebih profesional. Sudah kita kerjakan, memfasilitasi mereka dengan dengan logonya, dengan barcode-nya, agar mereka lebih profesional dengan nggak perlu pakai kris gitu kan. Udah. Kadin itu justru kalau nggak ada Kadin mah, waduh, agak ini ya. Nggak mungkin pemerintah menjangkau sampai ke bawah. Oke, Mas Diba. Oke, Wak. Terima kasih ya udah boleh ngobrol-ngobrol nih. Ngomong-ngomong udah nggak lenong rupi lagi. Masih. Ya, kita berkabar. Oke. Sekali lagi terima kasih. Guys, thank you untuk obrolan kita dengan Miss Diba keluar Kadin Tangerang Selatan. Dan buat kamu yang ingin terjun ke dunia UMKM, jangan ragu-ragu ya. Harus semangat, harus coba dulu ya, coba dilakukan. Ya, coba langsung, yakin. Langsung aja. Oke, thank you. Malam Pak. Ya Pak Matus, saya punya 2 pertanyaan. Oke. Bapak sebagai ketua UMKM Neklas ya Pak ya. Yang pertama Pak, dari pengamatan Bapak saat ini kira-kira apa nih yang masih terdapat di perkembangan UMKM di Tangsel ini Pak? Ya, sebagaimana pada umumnya UMKM, masalah utamanya kan soal SDM. Bagaimana SDM UMKM ini bisa mengembangkan diri dengan menyesuaikan dengan lingkungan, sehingga produknya itu bisa dijualnya yang baik. Jadi kemampuan menjual inilah yang penting sekali untuk orang UMKM. Terus yang sudah dan bakal dilakukan oleh UMKM Neklas ke depannya. Ya, kami paling tidak melakukan pelatihan fokus UMKM kita adalah bagaimana meningkatkan kemampuan UMKM untuk meningkatkan produktivitas, ya, baik tentang produknya, kemasannya, penjualannya. Terus dia lakukan yang baik sehingga produknya itu dapat dijual dengan baik ke masyarakat. Yang cukup menarik tadi dari pengamatan saya, Bapak juga mengeluarkan produk ternyata. Ini menarik sekali Pak, ini benar-benar menarik sekali. Iya. Dan saya lihat ini sebagai sebuah produk yang bisa menjadi unggulan Bapak ke depan. Oke, mungkin Bapak bisa ceritain itu. Iya. Jadi rambutan
Parakan ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak bisa nggak cerita gimana Bapak menemukan ide ini? Iya, kan satu-satunya rambutan yang ada di Tangerang kan rambutan Parakan. Asli Tangerang. Dulu Tangerang Kabupaten, Iya. sekarang Tangerang Selatan. Nah, saya menganjurkan ke teman-teman untuk menggunakan keaslian rambutan ini menjadi produk yang khusus, yang unik dari Tangsel. Dan rambutan ini semuanya dapat digunakan, dari buahnya, bijinya, kulitnya, itu semua berdaya guna untuk konsumsi di masyarakat sebagai oleh-oleh. Waduh, jadi Bapak ternyata bukan hanya ketua GMRW kelas saja, tapi Bapak juga seorang pengusaha yang cukup jitu melihat kesempatan ini Pak. Ya ini meskipun masih bertahap, tertatih-tatih, tapi kami jalan terus. Semoga pada waktunya bisa menjadi oleh-oleh khusus dari sirup rambutan Parakan. Sirup rambutan Parakan. Guys, itu ya buat kamu yang ingin menjamu saudara-saudara di hari Lebaran yang sebentar lagi akan datang, sirup rambutan Parakan kayaknya bisa jadi pilihan. Oke, Bang Agus, sukses terus buat Bapak. Kita support dan kita akan segera mewujudkan pasar jodoh ya Pak. Amin. Pasar jodoh. Terima kasih. Oke guys, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Magus Sitorus, Ketua UMKM kelas Tangerang Selatan. Segera kita akan saksikan pasar jodoh, nanti doain ya biar lancar semuanya dan bisa bermanfaat buat UMKM, usaha mikro kecil. Sampai jumpa.